Kamu sadar ada yang salah dengan dirimu. Melihat banyak hal yang terjadi dan mulai berpikir kalau hal-hal tersebut tidak seharusnya terjadi. Kamu mulai merasa tidak nyaman dan ingin mengubah itu semua. Tapi yang jadi masalah adalah kamu tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki keadaan yang terjadi. Atas dasar rasa ingin tahu tersebut, kamu mulai membuka laptopmu dan mulai mencari bagaimana cara memahami diri sendiri dan bagaimana cara mengembangkan potensi-potensi yang terdapat dalam diri sendiri. Kamu menemukan banyak hal di internet dan kamu mulai melihat satu persatu informasi yang terdapat di internet dan akhirnya kamu menyimpulkan beberapa hal yang menurutmu benar dan kamu mulai fokus terhadap hal tersebut. Yang pertama adalah mengenali diri sendiri. Kamu sadar untuk memperbaiki banyak hal, kamu harus mencari sumber masalahnya. Dalam kasusmu, masalahnya adalah dirimu sendiri. Jadi yang harus kamu cari tahu terlebih dahulu tentunya adalah dirimu sendiri. Kamu mulai banyak napak tilas ke belakang tentang peristiwa-peristiwa dalam hidupmu, baik buruknya dirimu. Kamu mulai memilah-milih semuanya. Dan akhirnya kamu memiliki pandangan yang cukup jelas tentang dirimu sejauh ini. Kamu mulai mengakui semua kesalahan-kesalahanmu dan berusaha untuk memperbaiki hal tersebut. Setelah sadar akan pentingnya mengenali diri sendiri, seiring berjalannya waktu, kamu mulai untuk mempelajari banyak hal baru. Kamu mulai mencoba banyak hal. Selain untuk mengasah skill-skill baru, kamu juga punya tujuan lain, yaitu untuk mengenali potensi yang terdapat di dalam dirimu. Kamu mulai untuk mempelajari skill-skill yang baru dan mulai mengasah skill-skill yang berhubungan dengan potensi dalam dirimu lebih tajam lagi. Seiring berjalannya waktu, kamu mulai menjadi lebih jago dalam melakukan banyak hal. Dan kamu mulai merasa adanya perubahan di dalam dirimu. Perlahan-lahan tapi pasti, dan kamu menikmati proses yang tengah kamu jalani ini. Karena sudah mulai mengenali potensi dalam diri, dan kamu sudah mulai menikmati proses perkembangan diri, kamu mulai untuk lebih fokus terhadap tujuanmu, yaitu memperbaiki diri dan mengenali potensi dalam diri. Kamu mulai untuk memfokuskan skill-skill yang berhubungan dengan potensi diri kamu jauh lebih serius lagi. Kamu mulai merasa bahwa banyak hal jadi jauh lebih mudah lagi. Perlahan-lahan banyak hal baik yang menghampiri hidupmu dan kamu sudah mulai terbiasa untuk menjaga keseimbangan hidupmu antara hal-hal baik dan hal buruk di dalam dirimu. Kamu sudah mulai bisa mengontrol dirimu secara perlahan-lahan. Kamu mulai merasa bahwa perkembangan di dalam dirimu itu sekarang jadi jauh lebih pesat dan orang-orang di sekitarmu mulai merasakan perubahan dirimu. Karena hal tersebut, kamu mulai fase baru lagi untuk mengembangkan keterampilanmu dalam mengatur emosi dalam dirimu. Karena emosimu terkadang masih lepas kendali dan kamu sadar akan hal tersebut. Dalam beberapa bulan ke depan, kamu mulai fokus untuk mengembangkan keterampilan dalam mengatur emosi tersebut. Dan syukurnya, kamu selalu dikasih kesempatan untuk menghadapi dirimu sendiri. Mulai banyak hal-hal yang datang ke hidupmu yang menguji emosimu. Kamu awalnya kesulitan, namun perlahan-lahan kamu mulai bisa untuk mengontrol emosimu. Kamu mulai terampil dalam memilah emosi yang harus diluapkan. Dan penyikapanmu dalam mengeluarkan emosi juga sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kamu jadi jauh lebih bijak dalam menanggapi hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasimu. Hal-hal yang bisa memicu emosimu. Kamu bersyukur atas proses yang sedang kamu kerjakan. Dan kamu menyadari ke depannya pasti tidak akan gampang, tapi kamunya yang semakin kuat.